Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. PKP Kemenkumham, mahir, terpuji, patuh hukum, unggul, yes, yes, yes. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yadi Suryaman, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 16 yang diselenggarakan oleh Pusdikmin Lemdiklat Polri yang bekerja sama dengan BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya akan mengangkat aksi perubahan saya dengan judul penambahan fitur mobilitas tahanan dan narapidana atau MOTAHNA pada aplikasi Sistem Informasi Layanan Deteksi Dini atau SIADI. Fitur mobilitas tahanan dan narapidana atau MOTAHNA pada aplikasi SIADI merupakan inovasi perubahan yang berbasis digital. Aplikasi MOTAHNA ini memudahkan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana yang keluar area blok atau memasuki area steril area, baik yang menuju ke area klinik, area registrasi, area kunjungan, area kegiatan kerja, dan lain sebagainya. Aplikasi SIADI merupakan aplikasi berbasis digital yang dapat diunduh melalui website siadi.online. Aplikasi SIADI merupakan inovasi action leader sebelumnya. Aplikasi SIADI digagas mulai tahun 2021 yang pada saat itu digunakan untuk memperoleh predikat WBK WBBM Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Dan alhamdulillah masih digunakan sampai saat ini dalam rangka keperluan pegawai untuk melaksanakan kontrol area lapas dan area pengawasan lalu lintas tahanan dan narapidana yang keluar masuk area pintu blok. Latar belakang aksi perubahan saya yaitu mobilitas tahanan dan narapidana MOTAHNA pada aplikasi SIADI, yaitu belum optimalnya pengawasan lalu lintas tahanan dan narapidana yang melalui atau keluar masuk pintu blok hunian yang memasuki area steril. Sehingga dengan adanya fitur MOTAHNA ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan tahanan dan narapidana yang keluar masuk area steril area, baik yang itu ke klinik, registrasi, ke kegiatan kerja, dan lain sebagainya, secara aktual, digital, dan akurat. Sebelum adanya fitur MOTAHNA, keluar masuk tahanan dan narapidana itu masih secara manual. Belum ada laporan baik tertulis maupun digitalisasi. Untuk itu, saya akan berikan contoh seperti ini. Ya. Ya. Ya, izin Pak, mau ketemu juga Pak. Ya. Izin Pak, ya, mau ketemu kerja. Ya. Pak, mau registrasi. Halo. Seperti itulah pengawasan tahanan dan narapidana yang keluar masuk melalui pintu 3 memasuki area steril area. Kemudian inovasi berikutnya berdasarkan pengalaman yang tadi bahwa pengawasan tahanan dan narapidana masih belum optimal di zaman yang serba digitalisasi di setiap pemerintahan. Maka pada kesempatan ini dalam rangka aksi perubahan action leader mengambil judul atau dengan tema digitalisasi, yaitu mengangkat fitur MOTAHNA mobilitas tahanan dan narapidana, di mana fitur ini sudah digitalisasi dan lebih terbaru. Sebagai ilustrasi dari aksi perubahan action leader, yaitu menggunakan barcode, penggunaan fitur mobilitas tahanan dan narapidana dapat disaksikan seperti itu. Setiap tahanan dan narapidana yang keluar area pintu 3 wajib
dilakukan scan oleh petugas. Setiap tahanan dan narapidana yang keluar area steril, keluar area blok itu memiliki barcode dan wajib dilakukan scan oleh petugas di pintu 3, di mana hal ini memudahkan dalam rangka pengawasan terhadap tahanan dan narapidana yang akan ke tujuan masing-masing secara digital. Ya, mungkin Pak, mau bimbingan kerja. Sebelum ada aplikasi Siadi, terutama fitur Motahana, setiap tahanan dan narapidana itu mengisi buku yang secara manual. Nah, namun sekarang sudah digitalisasi berbasis digital dan setiap narapidana itu memiliki barcode masing-masing yang tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Jadi kepemilikan ini sah bagi tahanan baik maupun narapidana. Latar belakang aksi perubahan action leader yaitu belum optimalnya pengawasan tahanan dan narapidana yang keluar masuk area steril melalui pintu blok hunian. Oleh karena itu, dengan digitalisasi pelaporan yang action leader gagas ini diharapkan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana akan lebih optimal, lebih maksimal, dan memberikan pelaporan yang akuntabel serta akurat dan terkini. Aplikasi Siadi ini berdasarkan penyelenggaraan pengamanan, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, di mana penyelenggaraan pengamanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan, kedua, penindakan, dan ketiga, pemulihan. Atas dasar itu, action leader mengangkat pencegahan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Maka diimplementasikan dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Layanan Deteksi Dini dan sekarang ditambah fitur mobilitas tahanan dan narapidana atau yang disebut Motahana dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana yang keluar area blok dan memasuki area steril. Saya Surya Dharma selaku Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya sangat mendukung perubahan yang dilakukan, suatu inovasi dari Pak Yadi Surahman selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Tasik. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan terus dilakukan sebagai upaya pemantauan terhadap mobilitas narapidana. Mudah-mudahan aplikasi Siadi menjadi kebanggaan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya bersama semakin sukses menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Batian selaku pembina dari Saudara Yadi Suryaman mengapresiasi penambahan aplikasi dalam fitur Siadi, Sistem Pelayanan Deteksi Dini pada Lapas Tasikmalaya, yaitu fitur mobilitas tahanan dan narapidana, sehingga diharapkan penambahan fitur ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di Lapas Tasikmalaya dalam mengantisipasi dan juga monitoring kegiatan lalu lintas tahanan dan narapidana selama di dalam lapas. Sukses terus untuk Pak Yadi Suryaman. Selamat ya, saya sangat mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan, dengan adanya fitur mobilitas tahanan narapidana atau mutahana pada aplikasi SIADI ini diharapkan optimalnya pengawasan terhadap tahanan dan narapidana yang keluar atau memasuki area steril. Dengan begitu, terstrukturnya pengawasan terhadap tahanan dan narapidana yang memberikan laporan secara komprehensif dan real time serta tepat waktu, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat, yang memberikan laporan keberadaan setiap tahanan dan narapidana dengan masing-masing atau tujuan dan setiap kegiatan narapidana dan tahanan. Aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada tim efektif yang telah bekerja dengan baik, serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kalapas kelas 2B Tasikmalaya, Bapak Surya Dharma, Bapak Davi Bartian selaku mentor, Bapak Budi Sukma selaku coach atau pembimbing, serta dukungan dari seluruh stakeholder eksternal maupun internal, seluruh pegawai lapas kelas 2B Tasikmalaya yang telah mendukung aksi perubahan ini. Mudah-mudahan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi lapas Tasikmalaya. Terima kasih, atur nuhun.